sowan ke istana Demak, seorang kawula yang dipanggil menghadap ke keraton. Biasanya kalau tidak mendapatkan anugerah atau tugas khusus, kemungkinan besar pasti akan mendapat murka. Dan Ki Ganjur sudah dapat memperkirakan dirinya akan mendapatkan murka dari Sultan Demak. Ki Ganjur menunggu untuk dipanggil menghadap ke Siti Hinggil di tempat khusus. Setelah sekian lama menunggu, seorang abdi dalem datang dan menyuruh Ki Ganjur menghadap ke Siti Hinggil. Setelah bertatap muka dengan Sultan Demak, Ki Ganjur pun meminta pengampunan kepada Sultan atas kecerobohan yang telah dilakukan oleh Jaka Tingkir. Ternyata Sultan tidak murka. Malahan Sultan menanyakan siapakah pemuda yang kini tinggal di rumah Ki Ganjur. Kesempatan emas ini dimanfaatkan oleh Ki Ganjur, serta-merta Ki Ganjur menyampaikan siapa sesungguhnya Jaka Tingkir. Sultan Trenggana terkejut, namun demikian pintarnya Ki Ganjur meyakinkan Sultan. Pada akhirnya Sultan Demak pun berkata, "Paman Ganjur, jika memang benar apa yang kamu katakan barusan, beranikah Jaka Tingkir aku uji kesaktiannya?" Ki Ganjur diam, tapi tak ada jalan lain. "Jika memang Kanjeng Sultan berkehendak seperti itu, kami hanya bisa pasrah saja. Tapi beribu ampun Kanjeng, kalau boleh hamba tahu, Kanjeng hendak menguji anak saya Tingkir dengan cara bagaimana?" Kanjeng Sultan tersenyum, seperti halnya menguji calon pasukan pengawal Sultan, yaitu diadu dengan seekor banteng. Beranikah? Ki Ganjur menyetujui. Dan pada hari yang telah ditentukan di lapangan tempat pengujian para prajurit, dengan disaksikan oleh Sultan Demak sendiri, beserta beberapa pejabat dan para pasukan pengawal Sultan, Jaka Tingkir siap diuji kesaktiannya. Jaka Tingkir yang telah banyak belajar ilmu bela diri, termasuk cara menggunakan berbagai senjata, cara berkuda, dan ilmu-ilmu kanuragan dari para pertapa Siwa Buddha. Kini semua yang telah dipelajarinya tersebut harus ditunjukkan semaksimal mungkin. Hari ini adalah hari penentuan bagi masa depan Jaka Tingkir di kemudian hari. Jaka Tingkir dengan gagahnya menaiki seekor kuda, sembari membawa busur panah. Tegang dia menunggu bunyi gong tanda dilepaskannya banteng liar sebagai lawan tandingannya. Manakala dari atas panggung Kanjeng Sultan Trenggana mengangkat tangan kanannya, maka gong pun dipukul nyalang oleh seorang prajurit khusus, menyusul seekor banteng liar tiba-tiba masuk ke dalam areal lapangan. Sorak-sorai terdengar. Jaka Tingkir menggebrak kudanya. Gemuruh suara para prajurit menambah semangat Jaka Tingkir. Untuk beberapa saat, Jaka Tingkir memacu kuda mengelilingi tubuh banteng tersebut. Banteng mendengus, sesaat belum terpancing. Namun sesaat kemudian banteng berubah semakin liar. Banteng menyerang Jaka Tingkir. Jaka Tingkir sigap, kuda berputar indah menghindari serudukan banteng. Gemuruh suara prajurit terdengar melihat gerakan indah cara menghindari yang dipertunjukkan oleh Jaka Tingkir. Sultan Trenggana tersenyum. Serudukan awal itu luput, banteng memutar badannya, mendengus kencang, lantas kembali mengejar Jaka Tingkir. Aksi kejar-kejaran terjadi. Jaka Tingkir dengan lihai mampu menjaga jarak yang tetap
antara kudanya dan banteng yang terus mengejar, dan dengan gagahnya Jakatingkir melepaskan tali kekang kuda sembari mengangkat tubuhnya dari pelana. Dengan posisi miring ke arah belakang, Jakatingkir melepaskan beberapa anak panah. Tidak terlihat kapan Jakatingkir mengambil anak panah dari pundaknya. Anak panah meluncur deras dan tepat mengenai tubuh banteng. Banteng terluka, serudukannya agak goyah. Gemuruh prajurit membahana melihat ketangkasan Jakatingkir yang mampu mengendarai kuda tanpa memegang tali kekang dan sekaligus melepaskan anak panah dengan fokus yang terarah. Banteng mendengus, tapi tiba-tiba dari arah pinggir muncul 2 ekor banteng lain, langsung menyerang Jakatingkir. Dengan sangat lincah, Jakatingkir memacu kuda dan mengambil sebatang tombak yang tersedia di pinggir arena. Sekali lagi, Jakatingkir bangkit dari pelana kuda. Tombak terarah pada salah satu banteng. Sesaat Jakatingkir mengarahkan tombaknya. Sesaat kemudian, dia melemparkan tombak di tangannya ke arah tubuh salah satu banteng. Tepat seekor banteng perutnya jebol terkena tombak. Jakatingkir berputar lagi menuju pinggiran arena. Dia menyambar sebatang tombak lagi. Seperti yang tadi, Jakatingkir melemparkan tombak ke arah salah satu banteng yang lain. Sekali lagi seekor banteng terkena bidikan tombaknya. Jakatingkir tidak membuang waktu. Dengan tetap memacu kudanya, beberapa kali dilepaskannya anak panah. Bidikan anak panah tak ada yang meleset, mengarah satu persatu ke tubuh ketiga banteng yang kebingungan hendak menyeruduk. Kondisi ketiga banteng sudah lemah. Jakatingkir mendekati seekor banteng. Dengan indahnya dia melompat dari punggung kuda yang dinaikinya, berpindah ke punggung seekor banteng. Banteng melonjak-lonjak, nampak Jakatingkir ikut terayun-ayun. Namun dengan kecepatan yang luar biasa, Jakatingkir menancapkan sebilah keris di leher banteng yang dinaikinya. Banteng roboh meregang nyawa. Seekor banteng yang lain mendekat. Jakatingkir lari menghindar, tapi cepat keris mengarah ke leher banteng yang menyeruduknya. Banteng lari ke pinggir dan roboh meregang nyawa. Gemuruh sorak-sorai prajurit terdengar, tinggal seekor lagi. Sultan Trenggana nampak bangkit dari duduknya. Dia nampak terpikat dengan ketangkasan Jakatingkir. Di tengah arena, Jakatingkir berlari menghampiri kudanya. Kembali dia menaiki kuda. Tombak kembali dia raih dan tombak meluncur mengarah tubuh banteng. Telak banteng mendengus dan roboh akibat telah banyak luka-luka di tubuhnya. Sorak-sorai lebih hebat membahana mengiringi kemenangan Jakatingkir. Dan Sultan Demak puas, Jakatingkir diangkat sebagai lurah prajurit pengawal Sultan Demak. Berhasil dengan gemilang melewati uji keprajuritan pasukan pengawal Sultan. Nama Jakatingkir seketika dikenal dan merebak di kalangan istana. Identitas Jakatingkir sebagai putra Ki Ageng Pengging pun sudah banyak yang tahu. Banyak para pejabat Demak yang kagum pada ketangkasan Jakatingkir, namun di sebagian pihak bergulir pula sebuah kecemasan. Sunan Kudus mengutarakan kecemasannya atas masuknya putra Ki Ageng Pengging di lingkungan Istana Demak. Namun Sultan Trenggana sudah terlanjur menyukai Jakatingkir. Kecemasan Sunan Kudus tidak begitu ditanggapi Sultan Demak.
Dan manakala Sultan Trenggana melantik Jaka Tingkir sebagai lurah prajurit pengawal Sultan Demak, maka gegerlah seluruh pejabat. Ada yang diam-diam menolak dan tidak puas atas keputusan tersebut. Namun banyak pula yang bergembira menerima keputusan Sultan. Masa depan Jaka Tingkir sudah nampak di depan mata. Kemampuan Jaka Tingkir kerap kali teruji. Sebagai lurah prajurit pengawal Sultan, Jaka Tingkir mampu memberikan rasa aman bagi Sultan Trenggana. Pernah suatu ketika, manakala Sultan Trenggana tengah melakukan suatu perburuan di hutan, Jaka Tingkir berhasil menyelamatkan Sultan Trenggana dari serangan gerombolan gerilyawan Majapahit. Jaka Tingkir berhasil mengusir gerombolan gerilyawan tersebut tanpa pertempuran sama sekali. Pemimpin gerombolan mematuhi perintah Jaka Tingkir, sang putra Ki Ageng Pengging, untuk tidak meneruskan penyerangannya. Begitu juga suatu ketika, saat Jaka Tingkir mengawal Sultan Trenggana yang berkunjung ke wilayah bagian Demak melalui rute menyeberangi sebuah sungai, Jaka Tingkir mampu mengundurkan gerombolan gerilyawan Majapahit pula yang tengah menyerang secara tiba-tiba rombongan Sultan Trenggana. Jaka Tingkir mengundurkan mereka tanpa pertempuran sama sekali. Sultan Trenggana merasa sangat terlindungi dan aman dengan Jaka Tingkir yang berada di sampingnya. Dalam babat Tanah Jawa dikisahkan, manakala Sultan Trenggana tengah berburu, Jaka Tingkir berhasil menangkap seekor harimau yang hendak mengganggu Sultan. Harimau tersebut ditaklukkan dan dipanggul oleh Jaka Tingkir, ditunjukkan kepada Sultan Demak, lantas dilepaskannya. Dan di lain waktu, manakala Sultan Demak tengah mengadakan kunjungan ke wilayah bagian dengan melewati rute menyeberangi sebuah sungai, tiba-tiba muncul buaya yang besar. Jaka Tingkir terjun ke sungai. Dia bergulat dengan buaya. Buaya berhasil ditangkap, diperlihatkan kepada Sultan Trenggana dan lantas dilepaskan. Jaka Tingkir sangat dekat dengan Sultan Trenggana, lebih dekat daripada pejabat-pejabat yang lain, seperti Sunan Kudus maupun Fathahilah sang Senopati Demak Bintara. Keselamatan Sultan benar-benar terjaga apabila Jaka Tingkir yang melakukan pengawalan. Seluruh laskar Majapahit yang masih bergerilya menghormati dan menyegani putra Ki Ageng Pengging tersebut. Apa yang disampaikan oleh Ki Ganjur terbukti sudah, dan Sultan Trenggana semakin menyayangi Jaka Tingkir. Pada suatu ketika, Sultan Trenggana mengeluarkan maklumat khusus, membuka kesempatan kepada pemuda-pemuda Demak untuk mengabdi sebagai pasukan pengawal Sultan. Sultan Demak menghendaki jumlah personil pasukan pengawal ditambah dengan mengambil personil baru di luar personil angkatan perang yang sudah ada. Maklumat istimewa tersebut disambut antusias oleh seluruh pemuda-pemuda Demak. Banyak yang berdatangan ke ibu kota Demak. Mereka mengajukan diri untuk bersedia mengabdi sebagai anggota pasukan pengawal Sultan. Setiap pemuda harus melewati ujian-ujian yang tidak mudah. Banyak yang berhasil, tapi lebih banyak pula yang gagal. Jaka Tingkir mendapat tugas melakukan penyeleksian dan pengujian. Konon seluruh pemuda yang berasal dari padepokan-padepokan di tanah Jawa banyak yang berdatangan. Dengan mengandalkan kesaktian yang telah mereka peroleh dari guru masing-masing, para pemuda ini mencoba peruntungannya di Demak Bintara. Pemberontakan Ki Ageng Sela
ada kejadian menarik. Putra Ki Ketas Pandawa, guru Sultan Trenggana yang bernama Ki Ageng Sela ikut mendaftar. Padahal Ki Ageng Sela sudah memegang jabatan sebagai kepala pasukan bersenjata Demak yang ditugaskan di daerah Sela, sekarang tetap bernama Sela, sebuah daerah di sekitar lereng Gunung Merapi, Jawa Tengah. Sultan Trenggana jelas-jelas tidak mau mengambil personel calon pasukan pengawal dari personel angkatan bersenjata yang sudah ada. Namun mengingat Ki Ageng Sela masih merupakan putra gurunya, Sultan Trenggana terpaksa menyuruh Jaka Tingkir untuk mencatatnya dalam daftar calon-calon anggota pasukan pengawal yang hendak diuji. Namun saat pengujian Ki Ageng Sela, Sultan sendiri yang akan memutuskan hasilnya, bukan Jaka Tingkir. Ki Ageng Sela adalah putra Ki Ketas Pandawa. Ki Ketas Pandawa adalah putra Raden Bondan Kejawen atau Ki Ageng Tarub II. Raden Bondan Kejawen adalah putra Prabu Brawijaya V dengan Dewi Wandan Kuning yang berasal dari Sulawesi. Saat hari pengujian Ki Ageng Sela, Sultan Trenggana hadir menyaksikannya. Seperti saat menguji Jaka Tingkir, Ki Ageng Sela pun diadu dengan 3 ekor banteng liar sekaligus. 2 ekor banteng bisa ditaklukkan dengan mudah oleh Ki Ageng Sela, dan manakala tinggal seekor banteng lagi, saat keris Ki Ageng Sela menghunjam ke leher banteng, darah banteng tersebut muncrat ke wajah Ki Ageng Sela. Ki Ageng Sela memalingkan wajahnya jijik. Sultan Trenggana tersenyum. Saat itu juga beliau memutuskan bahwa Ki Ageng Sela telah gagal dalam menempuh ujian. Sultan berkata, "Sela sira ora katarimo, amarga sira jirih ping getih. Sela, kamu tidak diterima, sebab kamu masih jijik dengan darah." Ki Ageng Sela marah mendengar keputusan Sultan. Dia kembali ke Sela dan mengumpulkan seluruh pasukan yang berada di bawah komandonya. Beberapa minggu kemudian, ibu kota Demak dikagetkan dengan mengamuknya pasukan Demak sendiri di areal keraton. Fathahillah sebagai Senopati Agung Demak mendapat laporan bahwa pasukan Demak yang ditugaskan di daerah Sela dan dipimpin langsung oleh Ki Ageng Sela telah mengamuk di istana. Fathahillah segera menghadap Sultan Trenggana dan memohon izin untuk menggempur Ki Ageng Sela beserta pasukan Demak yang bersamanya. Namun Sultan Trenggana melarang Fathahillah untuk menggempur pasukan yang membelot tersebut secara sungguh-sungguh. Jika memang memungkinkan, hindari korban seminimal mungkin. Dan pesan Sultan kepada Fathahillah agar Senopati Demak tersebut memberikan ruang kepada Ki Ageng Sela agar bisa leluasa masuk areal keraton. Sultan Trenggana berkehendak untuk menghadapi Ki Ageng Sela sendiri, jika memang dia berani masuk ke istana. Fathahillah segera melaksanakan perintah. Di areal istana, Sultan Trenggana menunggu kemungkinan Ki Ageng Sela memang berani memasuki areal istana yang memang sengaja dibuka untuknya. Hanya pasukan Ki Ageng Sela yang akan ditahan. Ki Ageng Sela sendiri disengaja diberikan keleluasaan memasuki istana. Sultan Trenggana menaiki seekor kuda dengan dikawal para pasukan pengawal Sultan yang dipimpin oleh Jaka Tingkir. Dan benar, manakala di luar istana tengah terjadi pertempuran, nampak seorang penunggang kuda memacu kudanya memasuki areal keraton dengan beraninya. Jaka Tingkir waspada.
Dia memberikan isyarat agar seluruh pasukan pengawal siaga. Pasukan pengawal bergerak mengitari Sultan Trenggana. Posisi Sultan kini berada di tengah-tengah seluruh pasukan. Ki Ageng Sela dengan beraninya memacu kuda sembari memegang senjata terhunus. Sultan Trenggana tanggap. Dari atas punggung kuda, Sultan merentangkan busur panah dan melepaskan beberapa anak panah. Sasarannya bukan tubuh Ki Ageng Sela, namun kuda tunggangannya. Begitu anak panah yang dilontarkan Sultan Trenggana mengenai sasaran di kaki kuda Ki Ageng Sela, sontak kuda meringkik nyaring dan tersungkur roboh. Otomatis Ki Ageng Sela ikut jatuh terjerembab. Dalam posisi seperti itu, Jaka Tingkir memerintahkan pasukannya mengepung Ki Ageng Sela. Ki Ageng Sela tidak berdaya. Tombak-tombak tajam prajurit pengawal Sultan terarah ke tubuhnya yang masih jatuh terduduk di dekat kudanya, yang roboh meringkik-ringkik. Sultan memacu kuda mendekat ke arah Ki Ageng Sela. Dari atas kuda, Sultan berkata, "Sela, jelas sudah terlihat kamu sangat sembrono dalam melakukan penyerangan. Seorang pemimpin pasukan tidak seharusnya meninggalkan pasukannya sendirian saat pertempuran tengah berlangsung, apalagi berani menyerang pusat kekuatan musuh sendirian pula." Dan Ki Ageng Sela harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ki Ageng Sela ditahan di Demak Bintara. Sesungguhnya ada pemicu lain yang membuat Ki Ageng Sela berani coba-coba melakukan pemberontakan kecil tersebut. Ki Ageng Sela meyakini bahwa dari keturunan Tarub, yaitu keturunan Raden Bondan Kejawen, sesuai ramalan Prabu Brawijaya V, Eyang Buyut Ki Ageng Sela, bahwasanya kelak dari keturunan Tarub akan tampil menjadi raja tanah Jawa. Wahyu keprabon tersebut belum saatnya turun ke keluarga Tarub pada masa itu. Wahyu itu akan jatuh kepada cicit Ki Ageng Sela, yaitu Panembahan Senopati yang kelak mendirikan Kesultanan Mataram pada tahun 1575 Masehi. Dan atas kebijaksanaan Sultan Demak, kesalahan Ki Ageng Sela diampuni. Dia tetap dipercaya memimpin pasukan di daerah Sela, walau terbatas hanya dengan 250 personil semata. Jaka Tingkir terusir dari Demak. Proses pendaftaran calon pasukan pengawal Sultan berlanjut setelah peristiwa Ki Ageng Sela. Suatu ketika datang seorang pemuda berperawakan tinggi besar dengan janggut ditumbuhi bulu lebat. Dia mengaku bernama Dadung Awu. Dadung Awu adalah pemuda yang terkenal sakti mandraguna. Beberapa anggota pasukan pengawal memberikan informasi kepada Jaka Tingkir bahwa Dadung Awu pernah dicurigai terlibat pemberontakan Raden Suryawiyata. Saat mendaftar, Dadung Awu sesumbar bahwa dirinya gatal ingin menghancurkan laskar-laskar Majapahit yang masih banyak melakukan perang gerilya. Dia ingin mengadu kesaktian dengan mereka. Kalau sehari tidak memukuli orang-orang Majapahit, tangannya terasa gatal. Mendapat laporan seperti itu, diam-diam Jaka Tingkir marah. Sontak dia datang sendiri ke tempat pendaftaran. Melihat kehadiran Jaka Tingkir, beberapa pasukan memberikan tempat. Jaka Tingkir lantas duduk bersila, berhadap-hadapan dengan Dadung Awu. Jaka Tingkir sendiri yang lantas menyatakan keberatan dengan pengajuan diri Dadung Awu untuk mendaftar sebagai calon pasukan pengawal Sultan.
Demak membutuhkan orang-orang yang mampu menghargai semua lapisan. Demak sudah kebanyakan orang-orang kolot. Dan Dadung Awu tersinggung. Dia kemudian berkata, "Apakah karena Raden Jakatingkir masih pewaris sah tahta Majapahit, sehingga Raden tidak menyukai saya? Ingat Raden, ini Demak bukan Majapahit, dan Majapahit sudah tidak ada apa-apanya lagi." Jakatingkir diam, lalu dia mempersilahkan Dadung Awu untuk meninggalkan tempat tersebut. Dadung Awu semakin lancang. "Jika Raden tidak terima, boleh kita mengadu kesaktian atas nama pribadi antara Dadung Awu dan Jakatingkir, bukan antara Dadung Awu dengan seorang lurah prajurit pengawal Sultan Demak." Gegerlah seluruh yang hadir mendengar perkataan Dadung Awu, baik para prajurit pengawal Sultan maupun para pemuda yang sedang mengantri menunggu giliran mendaftarkan diri. Jakatingkir tidak menggubris, dan Dadung Awu pun tidak juga segera pergi meninggalkan tempat tersebut, dan bangkitlah amarah Jakatingkir manakala Dadung Awu sesumbar. "Ketahuilah Raden, badan saya ini terasa gatal semua. Jikalau sehari saja tidak dihujani senjata oleh orang Majapahit." Jakatingkir memberi isyarat kepada seorang anak buahnya untuk mendekat. Jakatingkir membisikkan sesuatu. Lantas prajurit tersebut memerintahkan seluruh yang hadir menepi untuk memberi ruang lebar. Tidak ada yang tahu apa yang bakal terjadi, dan semua orang jadi tahu apa yang bakalan terjadi ketika Jakatingkir berkata kepada Dadung Awu, "Jika memang itu maumu, mari kita buktikan bersama siapa yang lebih sakti. Aku akan mencoba kesaktianmu dengan sadak ini." Saat itu Jakatingkir tengah memegang sadak. Sadak adalah alat penumbuk buah gambir, di mana hasil tumbukan tersebut dipakai sebagai bahan campuran untuk mengunyah sirih. Panjangnya sekitar 15 cm dan besarnya cuma sebesar jempol tangan, berbentuk silindris. Dadung Awu mendengus melihat beberapa prajurit telah membuat kalangan atau tempat yang cukup luas untuk adu kesaktian. Dadung Awu segera beranjak dari persila, lantas bergerak ke arah tengah-tengah kalangan yang telah disediakan. Di sana dia berdiri gagah dan membuka dadanya lebar-lebar. Sejenak dia mencabut keris, kemudian menghunjamkan keris itu berkali-kali ke dada dan perutnya. Tidak ada luka sedikit pun di tempat mana dia menghunjamkan senjata tersebut. Jakatingkir beranjak, dia menuju kalangan dengan disaksikan oleh para prajurit dan para pemuda dengan dada berdebar. Kini Jakatingkir dan Dadung Awu berdiri hadap-hadapan. Di tangan Jakatingkir tergenggam sadak. Melihat apa yang dipegang Jakatingkir, Dadung Awu sedikit mendengus. Keris saja tidak mampu melukai tubuhnya, apalagi sebuah sadak. Begitu Dadung Awu bergumam dalam hati. Sesaat keduanya masih diam di tempat masing-masing. Dan sedetik kemudian Jakatingkir bergerak cepat menusukkan sadak ke dada Dadung Awu. Dadung Awu membuka dada lebar-lebar. Dan Dadung Awu menjerit keras manakala sadak di tangan Jakatingkir menancap dalam tepat di jantungnya. Darah muncrat dari sana. Dadung Awu menggeram.
Tikaman Jakatingkir tepat mengenai organ vital. Tubuh Dadung Awuk bergetar hebat. Sedetik kemudian jatuh terduduk, lantas roboh menelungkup. Dadung Awuk tewas seketika. Gegerlah seluruh yang hadir. Kejadian tersebut dilihat oleh beberapa pejabat yang kebetulan hadir di tempat tersebut. Mereka lantas menghadap Sultan Trenggana, melaporkan kejadian terbunuhnya seorang calon pasukan pengawal Sultan di tangan Jakatingkir. Sultan Trenggana murka. Beliau seketika itu juga memerintahkan Jakatingkir untuk menghadap. Pada hari itu, Sultan Demak melepas jabatan Jakatingkir sebagai lurah prajurit pengawal Sultan. Bahkan Jakatingkir diusir dari lingkungan Istana Demak. Jakatingkir yang memang merasa bersalah menerima keputusan tersebut. Namun diam-diam dengan diusirnya Jakatingkir dari istana, Nimas Sekar Kedaton adik Ratu Kalinyamat menangis dan merasa kehilangan.